Bertemu lagi kita di channel ini. Kita kembali akan membicarakan tentang ekonomika mikro. Dalam beberapa video sebelumnya saya membicarakan tentang maksimisasi laba. Dalam maksimisasi laba itu salah satu hal yang saya tampilkan di dalam grafik dalam penjelasan saya adalah tentang kurva permintaan dan kurva marginal revenue. Dalam tampilan itu kurva permintaan dan kurva marginal revenue langsung saya gambar tanpa penjelasan, sehingga kemudian muncul permintaan. Bagaimana sebenarnya hubungan antara kurva permintaan dan marginal revenue itu? Nah, dalam video ini saya akan membicarakan hubungan antara kurva permintaan dan marginal revenue itu secara sedikit lebih rinci. Penjelasannya akan saya sampaikan dengan contoh. Saya rasa akan lebih jelas kalau menggunakan contoh. Nah, saya mulai dengan sebuah persamaan permintaan. Misalnya persamaan permintaannya adalah Q sama dengan 40 dikurangi 4P. Lalu dari persamaan permintaan ini kita akan membuat persamaan marginal revenue. Total revenue, sebelum kita membicarakan marginal revenue, kita bicarakan dulu total revenue, penerimaan total. Penerimaan total pada dasarnya adalah harga dikalikan kuantitas. Dan yang ingin kita lakukan adalah membuat total revenue itu sebagai fungsi dari kuantitas. Jadi ini kuantitasnya akan tetap gini. Sehingga yang kita perlukan sekarang adalah harga. Harganya ini kita akan dapatkan dari kurva permintaan, dari persamaan permintaan. Dari persamaan permintaan ini, kalau P-nya saya pindah ke kiri, berarti menjadi 4P sama dengan 40 dikurangi Q. Sehingga P sama dengan 10 dikurangi 0,25 Q. Nah, lalu kita masukkan ini informasi bahwa P adalah 10 dikurangi 0,25 Q itu ke sini. Sehingga total revenue adalah 10 dikurangi 0,25 Q dikalikan Q. Sehingga total revenue-nya adalah 10 Q dikurangi 0,25 Q kuadrat. Nah, kita tahu bahwa yang namanya marginal revenue itu adalah derivatif total revenue terhadap kuantitas. Turunan pertama total revenue terhadap kuantitas, atau derivatif dari total revenue terhadap kuantitas. Nah, dalam matematika kita tahu bahwa derivatif ini terhadap kuantitas adalah 10, kemudian yang ini adalah 0,5 Q, sehingga ini adalah persamaan dari marginal revenue. Kalau kita tampilkan dalam diagram, maka kita lihat di sini. Di sini untuk harganya, di sini untuk kuantitasnya. Saya buat dulu permintaannya. Kalau P-nya 0, Q-nya adalah 40. Misalnya 40 di sini, 0 di sini. Kemudian kalau Q-nya 0, P-nya adalah 10, maka ini kurva permintaan kita. Kemudian kita juga bisa gambar grafik atau diagram dari marginal revenue. Kalau Q-nya 0, MR-nya adalah 10, tepat di sini sama. Kemudian kalau MRE-nya 0, di sini 0, maka Q-nya adalah 20. Kira-kira 20 di sini. Ini adalah marginal revenue. Ada hal yang menarik dari hubungan
saya tulis ulang di sini, persamaan permintaannya ini kalau dibalik menjadi ini, maka ini adalah inverse dari persamaan permintaan. Inverse dari persamaan permintaannya adalah P sama dengan 10 dikurangi 0,25 G. Sedangkan persamaan marginal revenue-nya adalah MR sama dengan 10 dikurangi 0,5 G. Kita lihat di sini, kita bisa buat kesimpulan bahwa intercept-nya di sini, ini 10 ini berlaku untuk P dan juga berlaku untuk MR. Intercept-nya itu sama-sama 10. Jadi kalau inverse dari persamaan permintaannya 10, maka intercept dari persamaan permintaannya 10, maka intercept dari marginal revenue-nya juga 10. Sedangkan slope-nya di sini kita lihat ini 0,25, ini 0,5, berarti slope dari marginal revenue itu 2 kalinya slope dari persamaan inverse dari permintaan. Ini 2 kalinya. Ini sama. Sehingga seandainya kita punya persamaan permintaan yang lain, kalau misalnya kita cari inverse-nya, misalnya P sama dengan 20 dikurangi 2G, maka kita bisa langsung tanpa membuat perhitungan semacam ini mendapatkan marginal revenue-nya adalah intercept-nya sama 20 dan slope-nya 2 kalinya, berarti ini 4. Hal lain yang juga bisa kita simpulkan dalam pelajaran kita hari ini adalah bahwa kalau secara grafis kurva permintaannya di sini, maka berarti kurva marginal revenue-nya adalah dimulai dari sini, dari intercept yang sama, intercept vertikal yang sama dengan kurva permintaan, dan intercept horizontalnya adalah persis di tengah antara 0 dan 40 ini, jadi di sini sebesar 20. Itu pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat.